Sekarang kita masuk kepada fiil yang aslinya 3 huruf mendapatkan tambahan 1 huruf. Dan bagaimana cara menerjemahnya setelah mendapatkan tambahan. Ini yang penting ya. Sekali lagi ya, jadi ya, di saat kita melihat kosakata dalam Al-Quran terutama sekali, yang harus kita ingat kata dasarnya ini apa. Karena sebagian besar huruf atau kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran itu mendapat tambahan. Oleh sebab itu ini yang harus kita ingat, ini tambahannya apa. Oh ini tambahannya ini lah, terus cara menerjemahnya kayak bagaimana. Nah, begitu ya. Fiil sulasi atau fiil yang aslinya 3 huruf mendapatkan tambahan 1 huruf itu ada 3. Pertama adalah fiil sulasi yang mendapat tambahan hamzah di awal. Fiil sulasi yang mendapat tambahan hamzah di awal. Hamzah itu yang punya harokat itu. Kalau yang tidak punya harokat itu alif namanya, atau tanda panjang. Qad aflahal mu'minun. Aflaha. Ya. A-nya itu namanya hamzah tambahan. Nah, kalau alif itu tanda panjang. Misalnya yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yukhadi'u, khada' itu ada tambahan alif. Kenapa kita katakan alif? Karena tidak ada harokatnya, tidak ada barisnya. Ya, sekali lagi, yang namanya hamzah itu adalah yang ada harokatnya. Fiil sulasi yang ditambah hamzah di awalnya itu yang pertama ya. Nah, fiil sulasi atau fiil yang aslinya 3 huruf mendapat tambahan hamzah di awal memiliki beberapa makna. Satu namanya makna lita'diyah. Itu namanya pertama lita'diyah. Ta'diyah artinya yaitu merubah fiil yang tadinya tidak mencari maf'ul atau objek menjadi mencari maf'ul, atau merubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi. Merubah fi'il yang tidak mencari maf'ul menjadi fi'il yang mencari maf'ul. Itu yang pertama, lita'diyah namanya. Ada ya. Contohnya nazala. Nazala itu artinya turun. Nazala itu artinya turun. Nazala, ya, artinya turun. Ini kata-kata turun ini tidak mencari objek ya dari itu. Nazala Zaidun, si Zaid turun. Udah, objeknya tidak ada. Nazala Al-Quran, Al-Quran turun. Nazala fi'il, Al-Quranu fa'il. Maf'ulnya tidak ada, objeknya tidak ada. Makanya disebut dalam bahasa Arab ini namanya fi'il lazim namanya. Al-fi'lul ladzi la yahtaju ilal maf'ul. Fi'il yang tidak butuh maf'ul. Nah, fi'il lazim ini bisa dirubah menjadi fi'il muta'addi atau fi'il yang mencari maf'ul atau objek dengan menambahkan hamzah di awalnya menjadi anzala. Nah, sekarang berubah maknanya. Nazala yang artinya turun berubah menjadi anzala yang maknanya menurunkan. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab
Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitabah, kitab. Nah, ada objeknya sekarang, ada yang diturunkan. Bisa dikias dengan yang lain-lain, gitu ya. Ya. Yang kebetulan ya dalam Al-Qur'an di sini contoh nazala menjadi anzala. Ambil contoh yang lain misalnya, yang tidak mencari maf'ul, zahaba, ya. Zahaba, yang artinya pergi. Zahaba itu artinya pergi. Tambah hamzah di awalnya menjadi azhaba. Artinya apa? Kalau zahaba tadi artinya pergi, kalau azhaba artinya memergikan. Bisa berarti menghilangkan, mengantar juga ya. Zahaba tambah hamzah di awal menjadi azhaba. Fasada. Fasada artinya rusak. PCD, rusak artinya PCD itu. Fasada. Kalau CD beda lagi. Celana dalam artinya itu. Rusak maknanya ya, fasada ya, rusak. Ini tidak cari maf'ul, dari fasadal bait, rumah itu rusak. Fasadal kitabu, kitab itu rusak. Sudah sampai sana, fa'il aja. Maf'ulnya tidak ada. Bagaimana caranya membikinnya supaya cari maf'ul atau cari objek? Tambah hamzah di awal menjadi afsada. Afsada. Sekarang afsada artinya apa? Merusak artinya. Fi'il mudhari'nya nanti tufsidu. Nanti akan datang ada pembahasan fi'il mudhari', bentuknya kayak bagaimana. Ya. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dari sini afsada. Apabila dikatakan kepada mereka la tufsidu, jangan kalian berbuat kerusakan. Dari sini ya, dari afsada. Bukan dari fasada. Kalau dari fasada maknanya jangan engkau rusak, bukan begitu. Tapi di sini jangan engkau merusak atau berbuat kerusakan. Saluha. Saluha. Saluha itu artinya baik. Bahasa Lomboknya solah. Itu ya. Soluha itu artinya pantas, layak, nyocok. Orang yang solih berarti orang yang perbuatannya, pola pikirnya, tutur katanya baik. Orang yang tutur katanya, akhlaknya, pola pikirnya sesuai atau nyocok dengan Al-Quran dan hadis. Itu namanya solih. Ya. Soluha itu artinya baik, gitu. Berarti di sini tidak cari maf'ul. Soluha Zaidun, si Zaid itu baik, soleh. Udah, hanya dirinya aja tuh. Nah, bagaimana caranya supaya dia itu mencari maf'ul? Ditambah hamzah di awal menjadi aslaha. Artinya apa?
Soluha tadinya baik, sekarang aslaha menjadi memperbaiki. Berarti kalau memperbaiki ada maf'ulnya, ada objeknya yang diperbaiki. Kalau dalam Al-Quran bentuknya isim fa'il itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Dari sini ada itu. Aslaha muslihun. Nanti kita akan belajar isim fa'il. Apabila dikatakan kepada mereka jangan kalian berbuat kerusakan di muka bumi, mereka mengatakan, oh bukan kami berbuat kerusakan, tapi kami adalah orang-orang yang berbuat baik. Aslah berarti. Dan seterusnya banyak sekali ada deh ya. Ini yang pertama, yaitu tambahan hamzah, maknanya adalah lita'diyah, membuat fi'il yang tadinya tidak mencari maf'ul menjadi mencari maf'ul. Yang kedua nanti maknanya lidukhul fi syai' namanya. Menunjukkan masuk di dalam sesuatu atau memasuki sesuatu. Nanti kalau dilihat dalam Al-Qur'an ada itu dipilih ini mana maknanya yang pas gitu. Ini yang kedua lidukhul fi syai'. Maknanya adalah untuk masuk dalam sesuatu. Seperti masa. Masa itu artinya sore, ada itu. Nah, kalau kita tambah hamzah di awal menjadi amsa. Ya. Masa menjadi amsa. Nah, sekarang maknanya apa ini? Memasuki waktu sore. Fasubhanallahi hina tumsun. Nah, dari amsa tumsi, tumsun. Maha suci Allah ketika kalian masuk di waktu sore. Jangan diartikan litadiyah. Maha suci Allah ketika kalian menyorekan. Kok menyorekan itu? Kan tadi artinya sore, ditambah hamzah berarti menyorekan. Sebagaimana nazala turun, anzala menurunkan. Nah ini pilihan, ada ya. Ada pilihan. Mana kira-kira apa yang paling nyocok gitu? Oh, berarti kalau tumsun di sini yang paling nyocok adalah lidukhul fi syai', memasuki sesuatu. Sabuha atau sabaha artinya pagi. Nanti tambah hamzah di awal menjadi asbaha. Artinya apa jadinya? Memasuki waktu pagi. Sama tadi. Subhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Tusbihu. Maha suci Allah di saat kalian masuk di waktu sore dan masuk di waktu pagi. Ya, begitu ya. Kemudian yang ketiga ya. Yang ketiga makna daripada fi'il sulasi yang ditambah hamzah di awal yaitu liwujudi mashtaqqa minhul fi'lu fil fa'il, yaitu untuk mewujudkan sesuatu yang menjadi asal fi'il pada fa'il. Liwujudi mashtaqqa minhul fi'lu fil fa'il, mewujudkan, menampakkan mashtaqqa minhul fi'lu, apa yang menjadi asal fi'il fil fa'il
mengadakan, mewujudkan sesuatu yang menjadi asal fi'il pada fa'il. Itu makna yang ketiga ya, daripada tambahan hamzah di awal. Misalnya tamarun. Ya, samarun itu artinya buah. Ada itu. Samarun artinya buah. Kalau ada taknya, samarotun, satu buah. Ya. Kalau dihilangkan taknya menjadi buah-buahan. Jangan salah paham, ada itu. Oh, kalau ada tak itu buah betina. Terus kalau tidak ada tak itu buah jantan. Ya. Kok ada buah betina sama buah jantan gitu ya? Kok buah-buahan ada yang cowok sama ada yang cewek gitu. Itu menunjukkan mufrad dan jamak. Kalau ada tak itu menunjukkan satu, kalau tidak ada tak itu menunjukkan banyak. Coba lihat di Al-Qur'an ada. Wa qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman. Wa qalat namlatun, berkata seekor semut. Belum tentu itu induknya ada itu. Jangan dikatakan oh ini berarti ada tak, berarti ratunya ini. Ya, gitu. Belum tentu ada dia. Allah alam apakah itu betina semutnya atau tidak, kita tidak tahu ada dia. Pokoknya ada tak di sini satu. Di saat tidak ada tak itu menunjukkan banyak. Ya ayyuhan namlu. Wahai semut-semut. Berarti taknya hilang, kan tidak ada. Karena taknya hilang, tidak ada, berarti artinya apa? Banyak semut gitu. Jangan semuanya itu ada tak, oh betina. Madrasah, oh ada tak, oh berarti ini untuk perempuan. Kalau untuk laki, madros gitu. Masa begitu? Di Lombok begitu ada itu. Yang perempuan ma'hadah gitu ya. Terus yang laki enggak ada taknya gitu. Ma'had lil banat, ma'had lil banin biasanya. Akan gitu ya. Kalau laki lil banin, terus perempuan lil banat. Kalau yang setingkat aliyah itu muallimin, muallimat. Ya, itu setingkat dengan PGA ada dia. Karena muallimin muallimat itu guru artinya. Muallimin guru laki, muallimat guru perempuan. Ya. Kenapa dikatakan begitu ya? Setingkat dengan PGA itu, pendidikan guru agama. Ya. PGA. Ya, kita kembali ke sini ya, Dedek. Samarun ini artinya buah. Sekarang kita tambah hamzah di awalnya. Menjadi asmaro. Ya. Roknya tafkhim tebal, Dedek, cara bacanya. Jangan dibaca asmara. Itu tipis kalau itu. Roknya tipis itu kalau baca asmara. Aneh ya. Asmaro. Ya. Asmaro ini fiil yang diambil dari isim yaitu samarun, buah. Ditambah hamzah menjadi asmaro. Ini kan belum ada fa'ilnya ini. Baru ada fiil aja. Sementara di sini maknanya adalah liwujudi mashtaqqa minhul fi'lu fil fa'il, mewujudkan mengadakan sesuatu yang menjadi asal fi'il. Fi'il di sini adalah asmaro. Asalnya mana? Samarun, yaitu buah. Mewujudkan asal fi'il ini yaitu samarun yang menjadi asalnya
pada fa'il. Asyajaru. Mewujudkan sesuatu yang menjadi asal fi'il pada fa'il. Fa'il di sini adalah kata-kata asyajaru. Jadi fa'il kan di sini. Asmaro fi'il, asyajaru fa'il. Berarti makna daripada asmaro syajaru adalah mengadakan sesuatu yang menjadi asal fi'il, yaitu samarun pada fa'il, ya ini asyajaru. Sekarang maknanya apa? Asmaro syajaru, pohon itu berbuah, atau ada buahnya, gitu. Pohon itu berbuah. Hatta iza asmaro, sehingga apabila sudah berbuah. Itu dalam Al-Quran ada itu, berbuah. Bisa dibikin yang lain-lain ada itu. Sya'run, apa arti sya'run? Rambut. Kalau satu rambut, sya'rotun. Jangan rambut betina itu ya. Sya'run berarti rambut-rambut. Ya. Kalau ada di kepala namanya rambut gitu. Kalau berada di luar kepala namanya bulu. Ya, bulu. Sya'run. Sya'run itu artinya rambut. Ada itu. Sekarang kita bikin menjadi berrambut alias berbulu. Asy'ara. Ini belum ada fa'ilnya. Apa yang berbulu? Nah, itu. Kan banyak deh, sebut aja itu. Tapi yang bisa berbulu. Kukuku berbulu, nggak nyocok. Masa kukunya punya bulu? Yang kira-kira bisa berbulu, ada itu. Ketek gitu ya. Asy'ara ibtuhu. Apa itu ketek itu? Ibtun. Keteknya berbulu. Berarti mengadakan sya'run, yakni rambut atau bulu yang merupakan asal dari fi'il, yakni asy'ara. Diadakan di mana? Di ibtuhu. Ibtuhu ini jadi apa? Fa'il. Itu namanya li'ijadi ay liwujudi mashtaqqa minhul fi'lu fil fa'il. Di Al-Quran di sini cuma contohnya satu aja, ada di Athmaro, ada. Yang lain tidak ada. Dia bisa dikias-kias dengan yang lain, ada itu. Asy'ara ampuhu, hidungnya berbulu, gitu. Ya. Tinggal satu contohnya. Hajarun. Hajarun. Artinya apa? Hajarun. Batu. Hajarun itu artinya batu. Kita rubah sekarang menjadi ahjaro. Ahjaro. Harus kita taruh failnya dulu supaya pas. Contohnya ini, apa yang berbatu? Al-ardu lah itu. Ahjaral ardu. Artinya apa sekarang? Tanah itu atau bumi itu berbatu. Ada batu kan? Tadi kan ada bulu di ketiak. Terus ada buah yang menjadi asal asmar pada pohon. Terus hajarun batu, ada batu di
bumi itu atau tanah itu. Makanya diterjemah dengan istilah berbatu. Nah, berbatu itu artinya apa? Iya, tanah itu banyak batunya di sana gitu. Gimana, paham kira-kira? Ya. Kemudian yang keempat adalah itu limakna fi'lil mujarrad. Maknanya sama seperti tidak ada tambahan sama sekali. Mana contohnya? Qad aflahal mu'minun. Qad, sungguh, benar-benar. Aflaha. Nah, di sini ada hamzah. Asalnya adalah falaha. Falaha tambah hamzah menjadi aflaha. Nah, antara falaha dan aflaha maknanya sama. Sama-sama maknanya beruntung. Ya. Falah. Falah itu apa arti falah? Petani. Ya. Berarti petani itu banyak untungnya bagi yang beruntung gitu ya. Nah, antara falaha di saat tidak ada tambahan dengan aflaha setelah mendapat tambahan maknanya sama. Ini namanya limakna fi'lil mujarrad. Sama maknanya seperti fi'il yang tidak mendapat tambahan.